Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 95. Menikah. Julian turun dari dalam mobilnya. Pria bertubuh tinggi dan besar itu hanya memakai baju kemeja putih dan juga peci. "Pagi, Pak," sapa Randi yang sedikit tersenyum. "Iya, pagi. Bagaimana? Apa sudah siap semua?" tanya Julian. "Sudah, Pak. Penghulu, saksi, dan wali hakim sudah menunggu," jelas Randi. Julian menganggukkan kepalanya dan masuk ke kantor KUA bersama dengan Randi. Ia sudah menyiapkan semuanya, sesuai dengan apa yang diminta oleh Julian. Nafisa yang tidak memiliki ayah dan saudara laki-laki harus menikah dengan memakai wali hakim. "Julian, Pak." Julian memperkenalkan dirinya dan berjabat tangan dengan penghulu yang akan menikahkannya. "Saya Rahman. Calon perempuannya apa belum datang?" tanya penghulu setelah berjabat tangan dengan Julian. "Belum," jawab Julian. "Apa masih lama datangnya?" tanya pria memakai jas hitam, dasi, serta peci tersebut. Pria yang akan menjadi penghulu Julian melihat jam di pergelangan tangannya. "Saya akan menghubunginya sebentar," jawab Julian. "Silahkan," ucap Rahman. Julian beranjak dari duduknya dan keluar dari ruangan untuk menghubungi Nafisa. Randi mengikuti Julian keluar dari ruangannya. "Apa Bapak ingin saya menjemput Nona Nafisa?" Randi menawarkan jasa ketika Julian akan menghubungi Nafisa. "Tidak usah, aku akan langsung menghubunginya. Bila dia tidak bisa datang tepat waktu, maka akad nikah aku batalkan." Julian tersenyum. Randi hanya diam ketika mendengar jawaban Julian. Ia memandang Julian yang sedang menghubungi Nafisa. "Datang ke kantor KUA sekarang. Akad nikah jam 9. Kalau kau terlambat, nikah batal," Julian berkata ketika sambungan teleponnya sudah diangkat oleh Nafisa. Setelah mengucapkan kalimat tersebut dan memutuskan sambungan teleponnya, Randi berusaha menahan rasa emosinya ketika mendengar Julian berbicara dengan Nafisa di telepon. Cukup lama Randi berdiri di tempatnya dan kemudian baru masuk ke dalam ruangan mengikuti Julian. Randi memandang jam yang melingkar di tangannya. Saat ini jam 8.20. Itu artinya Nafisa hanya memiliki waktu 40 menit untuk bisa sampai ke kantor KUA. "Calon istri saya akan datang jam 9, Pak. Bila dia tidak datang di jam 9, maka acara akad nikah akan dibatalkan," ucap Julian kepada penghulu yang akan menikahkannya. "Kita akan menunggu sampai jam 9. Saya akan menunggu hingga jam 9 di ruangan saya. Nanti saya akan datang lagi ke sini saat jam 9, ucap Rahman yang beranjak dari duduknya. "Iya, Pak," jawab Julian. Randi memandang jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Hanya tersisa 5 menit lagi waktu diberikan Julian untuk Nafisa. Entah mengapa, Randi berdoa agar Nafisa terlambat datang, agar acara akad nikahnya batal. Jujur saja, Randi begitu tidak tega menyaksikan ini semua. Randi memandang ke arah pintu ketika sosok gadis yang sedang ditunggu di dalam ruangan ini masuk ke dalam. Melihat Nafisa yang datang sendiri seperti ini membuatnya sangat tidak tega. Randi menundukkan kepalanya ketika melihat gadis yang berwajah pucat itu masuk ke dalam ruangan. Meskipun dirinya baru berjumpa dengan Nafisa untuk yang kedua kalinya, namun Randi tetap tidak tega melihatnya. Nafisa hanya memakai baju kemeja lengan panjang berwarna biru pekat, jilbab segi 4, dan rok panjang berwarna hitam. Wajah pucatnya tidak memakai make up sama sekali, terkecuali lipstik berwarna pink. "Duduk sini," Julian menepuk kursi di sebelahnya. Nafisa menganggukkan kepalanya dan duduk di sebelah Julian. Ia mengusap keringat yang menempel di pelipis keningnya.
Sebenarnya, Nafisa sangat malu datang sendiri kantor Kua tanpa ada yang menemaninya. Ia hanya memakai baju yang begitu sangat sederhana, tanpa ada riasan di wajahnya. Nafisa tersenyum ketika dirinya menyadari bahwa ia seperti orang yang sedang tidak sabar untuk menikah. Begitu mendapat telepon dari Julian, Nafisa langsung memesan ojek online agar dirinya bisa sampai di kantor Kua tepat waktu. Nafisa tidak ingin acara pernikahannya gagal karena keterlambatannya. Saat ini, yang dibutuhkannya hanyalah status untuk anak yang dikandungnya, dan juga status untuk dirinya agar ia tidak dikeluarkan dari kampusnya. Julian melirik Nafisa dan tersenyum sinis. Mas kawin yang aku sediakan seperangkat alat sholat. Aku sengaja tidak memberikan kau uang, emas, dan perhiasan, apalagi rumah. Apabila aku memberikan kau perhiasan, sudah pasti akan kau jual nanti. Julian berbicara dengan sedikit berbisik di telinga Nafisa. Senyum di wajahnya terlihat jelas bahwa dirinya tidak suka dengan gadis yang akan menjadi istrinya. Nafisa duduk dengan menundukkan kepalanya. Ia memang tak memakai perhiasan berbentuk apapun, terkecuali jam tangan merek KW yang dikenakannya. Tidak ada satu kata Julian yang dijawabnya, karena memang apapun disampaikan oleh Julian bukanlah untuk dijawab. Setiap kata yang keluar dari mulut laki-laki itu hanya untuk menyampaikan. Randi duduk tidak jauh dari Nafisa. Ia memandang Nafisa dengan tatapan sendu. Wajah gadis itu sudah pucat dan tatapannya yang kosong. Sesuai janjinya, penghulu itu masuk ke dalam ruangan untuk menikahkan Julian dan Nafisa. Entah mengapa, air matanya seakan ingin menetes ketika mendengar Julian mengucapkan ijab kabul untuknya. Nafisa memegang perutnya ketika ia harus menahan derai air matanya. Kata sah dari para saksi membuat dadanya terasa begitu amat sesak dan sakit. Aku harus bersyukur karena dia mau menikahi aku, Nafisa berkata dalam hati untuk menyenangkan dirinya. Setelah selesai acara resepsi, Julian membawa para saksi dan juga wali hakim yang sudah menikahkannya dengan Nafisa ke restoran. Randi duduk satu meja terpisah dengan Nafisa. Ingin rasanya ia tidak mengikuti acara yang dilakukan oleh Julian sampai selesai, karena Randi tahu apa yang akan dilakukan oleh Julian. Meskipun dirinya tidak mendengar percakapan Julian dengan Nafisa, namun melihat wajah Nafisa, ia bisa memahami apa yang sedang diucapkan oleh Julian saat ini. Bahkan, di saat Julian makan, Nafisa terlihat tidak menyentuh apapun. Randi sungguh tidak sanggup untuk menelan apapun saat ini. Dirinya merasa sangat tidak tega memandang Nafisa. Bahkan, saat Julian melemparkan surat perjanjian kepada Nafisa, dirinya sudah membuat surat perjanjian itu. Ia sangat tahu apa isinya.